Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikawati, NIM L13185315 dari KHTD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Judul kelompok kami adalah pengelolaan rotan. Definisi rotan. Rotan adalah sekelompok palma dari puak atau tribus Calamaeae yang memiliki habitus memanjat, terutama Calamus deomonoropes dan Ocalymus. Puak Calamaeae terdiri dari sekitar 600 anggota dengan daerah persebaran di bagian tropis Afrika, Asia, dan Australia. Di dalam puak ini termasuk pula marga salakan, misalnya salak, metroxylon, misalnya Rumbia, sagu, Partha, yang tidak memanjat dan secara tradisional tidak digolongkan sebagai pertumbuhan rotan. Batang rotan biasanya langsing dengan diameter 2-6 cm, beruas-ruas panjang, tidak berongga, dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora sekaligus membantu pemanjatan karena rotan tidak dilengkapi dengan sulur. Suatu batang rotan dapat mencapai panjang ratusan meter. Batang rotan mengeluarkan air jika ditebas dan dapat digunakan sebagai cara pertahanan hidup di alam bebas. Definisi pengelolaan rotan. Rotan yang dijadikan sebagai bahan baku distribusi produk. Jadi rotan adalah rotan yang telah melalui pengolahan. Pengolahan adalah pengerjaan lanjutan dari rotan bulat, rotan asal menjadi barang setengah jadi dan barang jadi atau siap dipakai atau dijual. Peluang usaha industri pengelolaan berbahan baku rotan dan dapat dilihat antara lain dari meningkatnya volume produksi dan ekspor untuk pasar luar negeri. Dalam kondisi ekonomi di dalam negeri yang masih lesu di mana daya beli masyarakat turun, pasar ekspor merupakan pilihan penting. Di samping itu, distribusi berbahan baku rotan ini mempunyai kandungan lokal atau local content yang sangat tinggi sehingga tidak terlalu tergantung pada impor bahan baku. Identifikasi, persiapan, dan analisis penilaian penaksiran, pelaksanaan, dan evaluasi dari analisis kelayakan finansial kerajinan rotan tunas harapan bangsa di Kota Sorong. 1. Identifikasi. Kondisi perekonomian Kota Sorong dapat tercermin melalui struktur produk kosmetik regional bruto atau PDRP Kota Sorong. Dalam struktur PDRP dapat dilihat andil setiap sektor terdapat pertumbuhan ekonomi Kota Sorong, termasuk produk industri kerajinan rotan tunas harapan Kota Sorong. Industri kerajinan rotan tunas harapan tersebut mempunyai berbagai macam produk yang dihasilkan, relatif mempunyai tingkat perkembangan dan karakteristik permasalahan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan iklim usaha yang ada. Namun demikian, industri kerajinan rotan tunas harapan di Kota Sorong sering menghadapi berbagai permasalahan seperti permodalan, teknologi, pemasaran, akses informasi, pasar, dan sebagainya. Tempat yang diperkirakan akan memberikan manfaat dilakukan investasi baru industri kerajinan rotan tunas harapan di Kota Sorong berupa salah satu industri yang mengolah bahan baku rotan menjadi berbagai produk furnitur yang diperoleh oleh masyarakat. Pada tahun 2009 terdapat industri kerajinan rotan tunas harapan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Persiapan dan analisis. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, mulai bulan Mei sampai Juni 2014. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan industri kerajinan
Tunas Harapan di Kota Sorong. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamera foto digital, talisit, alat tulis, dan kalkulator. Sedangkan bahan yang menjadi objek penelitian adalah berbagai produk industri kerajinan rotan Tunas Harapan di Kota Sorong. Kelayakan finansial di sini adalah indikator yang menunjukkan bahwa usaha industri kerajinan rotan Tunas Harapan di Kota Sorong pelaksanaannya sudah layak secara finansial yang diukur dengan menggunakan kriteria uji atau NIPV. Ya, lanjut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang teknik observasi dan wawancara bebas. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif, yaitu penentuan lokasi secara sengaja yang dengan beberapa pertimbangan. 1. Lokal merupakan industri kerajinan rotan masih berjalan. 2. Produk industri kerajinan memiliki akses paras dalam pemasaran hasil produknya. 3. Penilaian. Wawancara yang sering juga disebut dengan kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara pimpinan perusahaan dan karyawan untuk memperoleh informasi penelitian. Pelaksanaan. Analisis kelayakan finansial suatu usaha pada umumnya dalam pelaksanaan memerlukan dana yang cukup besar untuk keberlangsungan usahanya, baik itu untuk proses produksi maupun investasi. Namun banyak usaha yang telah dijalankan sekian lama ternyata tidak menguntungkan. Kegagalan tersebut dapat disebabkan kesalahan perencanaan, kesalahan dalam menaksirkan pasar, kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas bahan baku, dan sebagainya. Untuk itu, analisis evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian analisis kekayaan usaha terdapat hasil net present volume atau NPV dari industri kerajinan rotan Tunas Harapan di Kota Sorong sebesar 485.182.700. Nilai benefit cost ratio atau BCR sebesar 1,60 dan nilai internal rate of return atau IRR sebesar 45,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha industri kerajinan rotan Tunas Harapan di Kota Sorong layak secara finansial. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.